Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat qalbu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis yang keempat, kelima dan yang keenam kurang lebih dari sisi pemaknaan sama dengan hadis pertama, kedua dan ketiga. Adapun penambahan tentang ciri fisik Nabi yang lebih banyak dan lebih luas lagi ada di hadis yang ketujuh, dan insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan kali ini hadis yang ketujuh dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibn Abdat ad-Dabbi al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn wa huwa ibn Abi Halimah wal ma'na wahid. قالوا حدثنا عيسى ابن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي ابن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Hadis ini ujung periwayatannya adalah, ujung sanadnya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung beliau juga adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mantunya beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajha. Beliau Ali bin Abi Thalib ketika menyifati Rasulullah memberikan satu sifat gambaran tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ali pun menjawab. Ali menceritakan, menggambarkan dengan beberapa gambaran. Yang pertama adalah lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil-tawilil mumaghiti wala bil-qasiril mutaraddidi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sosok yang perawakannya terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Ini sama dengan hadis pertama, kedua, ketiga dan sampai yang keenam itu. Ya, beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Kemudian yang berikutnya adalah, tidak perlu kita perpanjang tentang tinggi badan beliau. Wa kana rab'atan minal qaumi lam yakun bil ja'dil qatati wala bis sabti. Kana ja'dan rajilan. Ini juga sama tentang rambut Nabi, bahwa rambut Nabi itu tidak keriting atau tidak keribo dan juga tidak lurus kaku, tapi rambut beliau adalah ikal bergelombang. Ya, sudah kita bahas juga bahwa rambut beliau adalah ja'dan rajilan. Ya. Kemudian berikutnya walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami. Dan juga di sini masuk tentang ciri fisik beliau yang baru, bahwa beliau badannya tidak gemuk dan juga dagunya tidak lancip. Ya. Badan tidak gemuk, kemudian dagu tidak lancip. Wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu musyarabun. Dan kalau kita lihat wajah beliau itu bulat. Ya. Jadi ciri-ciri yang ada di muka, yang ada di wajah yang sangat gampang kita ingat gitu ya. Kalau kita bertemu dengan seseorang, yang akan kita perhatikan kan wajahnya. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai seorang sahabat Nabi yang dari sejak kecil oleh ayahnya Abu Thalib sudah dititipkan di Nabi Muhammad SAW beserta Khadijah saat mereka berdua
belum dikaruniai anak, maka kemudian Ali sangat faham, sangat hafal tentang bagaimana sosok dan ciri-ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa beliau kemudian ya disampaikan ya tidak gemuk badannya. Ya. Bagaimana dengan kita? Termasuk dengan saya. Bagaimana kira-kira berat badan kita, berat badan ideal kita secara kesehatan, ya. Kemudian proporsionalitas kita antara tinggi dan berat badan kita. Ya, jangan kemudian kita tingginya tidak terlalu tinggi tapi kemudian beratnya sangat berat misalnya, atau tinggi sangat tapi kemudian juga kurus juga gitu. Beliau tidak gemuk ya, tidak gendut gitu ya, dan juga dagunya tidak lancip. Dilihat dari mana dagunya tidak lancip? Disertakan berikutnya gambaran oleh Ali bin Abi Thalib karena wajahnya terlihat bulat. Kemudian abyadu musyarabun, kulit beliau putih kemerah-merahan, ad'ajul ainaini ahdabul ashfari jalilul musyashi wal katadi ajrad dhu masrubatin sya'nul kaffaini wal qadamaini idza masya ka'annama yanhattu fi sababin wa idza iltafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah. Nah, ini beberapa ciri berikutnya kata Ali bin Abi Thalib adalah kalau kita mau melihat beliau, maka beliau itu bisa dilihat seperti hadis sebelumnya tentang kulit beliau putih kemerah-merahan, ya, kemudian mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik, ya, bahwa beliau disebut dengan ada ajul ainaini, ya, mata beliau hitam pekat korneanya, ya. Jadi jangan dibayangkan kalau ada orang misal bermimpi, saya tadi malam ketemu dengan Nabi. Ketika ditanya, emang matanya seperti apa? Di mimpi itu aku lihat mata Nabi biru. Ini berarti menyalahi hadis. Karena kata Ali bin Abi Thalib bahwa mata beliau kornanya hitam, pekat. Ada ajja. Ahdabul ashfar. Ya, bulu matanya lentik, tidak lurus. Ya, indah luar biasa. Jalilul musyashi wal katad. Ya, kemudian juga tulang bahu dan pundaknya beliau itu kuat luar biasa, jalil, perkasa, ya kokoh, ya kekar, tulang bahunya dan juga tulang pundaknya. Jadi kita sudah sampaikan di hadis sebelumnya tentang bagaimana ba'id bainal katifain, ya antara dua pundaknya itu sangat bidang, sangat jauh jaraknya. Ya tidak begini gitu ya, tidak seperti orang yang antara bahunya kemudian ke depan menekuk begitu, ya. Tidak, benar-benar tegak begitu. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digambarkan juga oleh Ali bin Abi Thalib bahwa beliau ini tidak ada bulu ya di sekujur tubuhnya kecuali ada bulu-bulu tipis ya yang membujur dari mulai dadanya beliau sampai ke perut beliau. Ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib sampai menggambarkan beliau punya bulu-bulu tipis itu? Ya, sangat wajar. Karena Ali bin Abi Thalib lama tinggal bersama Nabi dan mungkin Nabi Muhammad SAW pernah kemudian menyingkap bajunya, ya, dalam proses mengganti baju dan seterusnya, dan terlihatlah kemudian bulu-bulu tipis itu. Jadi kalau kita punya bulu tipis bagi yang laki-laki, ya, dari mulai dada sampai perut, ikutilah saja. Ya, niatkan itu sebagai sunnah Rasulullah SAW. Secara fisik beliau itulah yang kemudian ada pada diri beliau. Kemudian dikatakan idza masya sya'nul kaffaini wal qadamaini syathnul kaffaini wal qadamaini idza masya ka'annama yanhattu fi salabin wa idza iltafata ma'an. Ya, telapak tangan dan kakinya tebal. Jadi kelihatan bagaimana sosok beliau ini sosok yang telapak tangan dan kakinya tebal. Yang menandakan beliau adalah seorang pekerja keras, ya. Bukan yang tangannya licin, ya tipis gitu ya, yang kena garam sedikit melepuh misalnya, kena sabun colek sedikit misalnya, kemudian luka terkelupas kulitnya, tidak, ya, tebal, tanda-tanda beliau seorang yang pekerja keras, ya, bekerja berdasarkan tangannya, dan itulah yang Nabi sampaikan, Allah mencintai seorang hamba, ya kemudian makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Kemudian jika berjalan, dan ini sama dengan hadis sebelumnya, beliau berjalan dengan penuh kekuatan,
ya seperti orang yang yanhatu fi sababin, ya seperti orang yang sedang berjalan menurun, ya orang yang berjalan menuruni satu jalan yang menurun, maka akan sewajarnya dia berjalan dalam kondisi tegak. Nggak mungkin dia kemudian membusungkan badannya ke arah depan, ya maka akan terguling kalau seperti itu yang dia lakukan. Jalan tegak luar biasa. Dan ini juga kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini sebagai pertanda bahwa beliau sebagai sosok yang sangat-sangat gagah gitu ya. Beliau sebagai sosok yang punya wibawa, ya tidak lesu, tidak lumlai gitu. Beliau punya haibah, ya. Beliau kemudian disegani, ya karena jalannya tegap. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-himmah, punya obsesi, optimis, ya dan seterusnya. Dan beliau iltafata ma'an. Nah, ini tambahannya luar biasa. Beliau kalau menoleh, iltifat, ya menolehkan mukanya atau menolehkan wajahnya ke samping, ke kanan, dipanggil orang, disapa orang. Beliau tidak hanya menolehkan mukanya saja, tapi iltafata ma'an, maka seluruh badannya pun ikut berpaling, ikut menoleh. Ya. Melihat wajah atau melihat orang lain yang memanggilnya, melihat orang lain yang menyapanya, melihat orang lain yang menegurnya, bukan hanya dengan matanya, bukan hanya dengan matanya begini atau dengan lehernya saja, tapi sebadan badan beliau gerakkan. Inilah adab yang luar biasa. Kita dipanggil oleh orang dari belakang, kemudian kita balikkan badan kita ke belakang, dan kemudian sapa orang itu. Disapa orang dari sebelah kanan kita, maka kemudian palingkan badan kita ke arah kanan dan sapa balik orang tersebut. Inilah akhlak mulia Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan, ya, baina katifaihi khatamun nubuwah wa khatamun nabiyyin. Di antara pundak kanan dan pundak kiri itu ada tanda kenabian, ada khatam, ya. Ada seperti stempel, ada tanda kenabian gitu ya, ada tanda kenabian. Ajwadun nas sadra, dan beliau adalah manusia yang paling lapang, paling mulia hatinya, ya, paling lapang dadanya, paling murah hatinya, ya, luar biasa. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan manusia yang paling benar ucapannya, lahjah, ya. Bagaimana lisan beliau, ya, bukan kalam, bukan hanya perkataan, tapi kemudian intonasi suaranya itu yang paling baik, itu yang paling benar, ya. Ketika berhadapan dengan yang lebih tua seperti apa kita harus menjadikan intonasi suara kita, kepada yang lebih muda bagaimana intonasinya, kepada yang sebaya bagaimana intonasinya. Karena kadang-kadang perkataan kita itu benar, ya, perkataan kita itu baik, tapi jangan-jangan intonasinya salah, ya. Mungkin intonasi kita yang benar, tapi tidak bisa diterima oleh lawan bicara kita, intonasi kita. Ya, berbicara kepada orang yang mungkin dari suku tertentu, kita dari suku yang lain, intonasinya tidak bisa menyesuaikan, maka jangan-jangan membuat orang tersebut sakit hati dengan intonasi ucapan kita, padahal kata-katanya baik. Maka beliau adalah orang yang paling baik cara berbicaranya, ya, kemudian kata-kata yang beliau ucapkan, intonasinya, waktu berbicaranya kapan, tempat bicaranya di mana, semua satu paket kesatuan tentang perkataan yang terbaik ini. Kemudian disampaikan berikutnya adalah wa alyanuhum arikatan, ya, orang yang paling lembut, ya, perangainya, ya, orang yang paling lunak, ya, orang yang paling fleksibel gitu, orang yang nggak kaku perangainya itu, orang yang mungkin bisa kita katakan sebagai supel, ya, ya, bisa menyesuaikan kondisi, orang yang kemudian inklusif gitu ya, tidak mengeksklusifkan dirinya, ya, di tengah-tengah kehidupan bersosialnya. Wa akramuhum isyratan, orang yang paling mulia dalam bergaul, ya, paling mulia cara bergaulnya gitu ya, bisa memuliakan siapa yang sedang berada bersama dengan beliau, ya, bisa memuliakan siapapun, kemudian tetangganya, pandai kemudian mencari kawan, kemudian juga pandai menjadi kawan, ya, kemudian tidak pandai mencari musuh dan tidak mau mencari musuh, ya. Inilah hidup kemudian yang sangat-sangat baik, karena ada satu ungkapan bahwa teman 1000 masih terlalu sedikit, tapi musuh yang satu itu sudah terlalu banyak.
Kemudian man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang melihatnya, ya, siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapapun yang mengenal dan pernah berkumpul dengan beliau, ya, pasti akan mencintainya. Langsung mencintainya. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithla sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tidak pernah melihatnya, pasti akan, ya, atau misalnya dikatakan orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, siapapun yang melihat beliau, ya, siapapun yang mensifati beliau, yaqulu na'ituhu, siapapun yang berusaha untuk mendeskripsikan beliau pasti semua akan berkata dan mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu, dan aku tidak pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya dan setelahnya, yaitu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn al-Husayn yaqulu sami'tu Asma'i yaqulu fi tafsir sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini penjelasan berikutnya, ya, tentang bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW, ya, secara bahasa dijelaskan apa yang maksud dengan al-mumaghatu, ya. Al-mumaghitu yaitu adalah jangkung, ya, tidak tinggi sekali, tidak raksasa dan tidak pendek, ya. Itu orang Arab mengatakannya al-mumaghat atau al-mumaghit, ya. Kemudian ada makna al-qatat, ya, al-ju'uda wat tarajul dan seterusnya, dan ini makna-makna secara bahasa. Tapi secara makna kontekstualnya, secara keseluruhannya, setidaknya apa yang tadi saya sampaikan, dan tambahannya dalam hadis ini adalah dijelaskan tentang warna mata Nabi. Kemudian juga dijelaskan tentang bulu mata Nabi yang lentik. Kemudian dijelaskan juga tentang wajah Nabi yang bulat, ya. Kemudian dagu beliau tidak lancip, ya. Kemudian juga beliau tidak gemuk, ya. Badan beliau tidak gemuk. Kemudian di antara kedua pundak beliau ada tanda-tanda kenabian. Kemudian juga dari mulai dada sampai perut beliau ada bulu-bulu halus yang membujur ke bawah. Kemudian kalau beliau memalingkan wajahnya atau memalingkan mukanya, dipanggil disapa seseorang, maka beliau akan memalingkan berbalik dengan badan-badannya sekalian, tidak hanya mata saja, ya, dan apalagi kemudian juga tidak hanya lehernya saja, tapi sebadan-badanan, ya, beliau akan menghadap ke orang tersebut. Siapapun yang melihat beliau pasti akan langsung mencintainya. Siapapun yang mengenal beliau pasti akan kemudian menaruh hormat kepadanya. Ya, beliau termasuk orang yang lisannya mulia dengan kata-katanya. Kemudian beliau juga termasuk orang yang sangat baik, sangat lapang, sangat murah hatinya, sangat lapang dadanya, sangat mulia perangainya, dan sangat pandai bergaul dengan sesamanya. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Ini yang hendak disampaikan. Maka kemudian ketika di zaman Nabi Muhammad SAW yang beriman sudah banyak kepada Nabi, tapi kok masih ada juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi. Padahal Nabi tidak pernah cari musuh. Nabi tidak pernah kemudian ngajak bermusuhan, tidak. Disampaikan risalah Islam ini dengan segala kebaikannya. Nah, itulah kemudian fungsinya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata memang Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang paling kau cintai sekalipun. Tapi sesungguhnya Allah lah sang pemberi hidayah satu-satunya, yang punya hak prerogatif kepada siapa hidayah itu Allah akan berikan. Maka sahabat kalbu rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pensifatan ini tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang kedua pertama kali masuk Islam setelah Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu taala anha, karena mereka berdua tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Maka ketika beliau menceritakan tentang sifat Nabi, tentang karakter Nabi, tentang ciri fisiknya Nabi, maka sangat kuat gambarannya yang beliau berikan, karena memang interaksinya dengan Nabi sangat-sangat intensif. Ini yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.